Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mentutorialkan cara membuat program GUI MATLAB. Dalam hal ini, saya menerapkannya pada pembelajaran fisika, yaitu materi efek Doppler. Langsung saja, untuk membuat GUI MATLAB, langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi MATLAB-nya dengan mengklik aplikasi MATLAB-nya. Sengaja saya sudah buka duluan karena kalau kita menunggu loadingnya sangat lama. Nah, ini tampilan setelah kita buka aplikasinya. Untuk selanjutnya, untuk membuka GUI MATLAB-nya, kita mengetik pada bagian command window, yaitu dengan tulisan GUID, enter. Kita tunggu beberapa detik, akan timbul tampilan seperti ini, GUID Quick Start. Di sini kita pilih Create New GUI, kita pilih blank, kita tekan OK. Kita tunggu beberapa detik, akan timbul tampilan seperti ini. Setelah timbul tampilan seperti ini, kita harus mengatur dan merancang objek-objek apa saja yang akan kita pakai dalam membuat GUI MATLAB ini, yaitu dengan mengatur ukurannya terlebih dahulu mau seperti apa. Kita tarik seperti ini. Untuk yang kedua, kita ubah latar backgroundnya dengan warna yang ingin kita pakai dan mengklik dua kali pada tampilannya. Kita pilih color, saya memilih warna hijau seperti ini. Setelah itu kita masukkan objek-objek apa saja yang akan kita gunakan pada GUI ini, seperti static text, edit text, post button, pop-up menu, dan lain-lainnya. Untuk yang pertama, saya menggunakan static text untuk memasukkan judulnya. Kita tarik sesuai ukuran yang kita mau, seperti ini. Untuk yang kedua, saya akan menggunakan button group. Di sini saya akan menggunakan 5 button group. Untuk yang pertama, saya gunakan sebagai pilihan kasus efek Doppler-nya. Yang kedua, sebagai inputnya. Yang ketiga, output. 4 dan 5 akan saya masukkan sedikit materi mengenai efek Doppler. Langsung saja kita masukkan. Untuk yang pertama, seperti ini. Di sini saya akan langsung mengeditnya agar nanti saya pas mengcopy paste-nya langsung sama warnanya. Untuk yang pertama, saya ubah dulu judulnya pada bagian string. Saya buat kasus efek Doppler, enter, OK. Di sini saya akan mengubah background warna static text-nya menjadi hijau muda seperti ini. Ukurannya kita ubah menjadi 35 dan warna tulisannya kita ubah menjadi hijau tua dan kita boldkan seperti ini. Untuk judulnya seperti itu, dan selanjutnya untuk button group-nya kita ubah ke warna hijau muda seperti ini. Nah, di sini saya akan langsung mengcopy paste untuk keempat button group lainnya. Kita copy dan ini kita tarik. Ini untuk yang kedua untuk inputnya, yang ketiga untuk outputnya. Ini yang keempat untuk materinya. Seperti ini kita masukkan.
seperti ini. Setelah kita selesai memasukkan semuanya, baru kita edit pada bagian button groupnya. Untuk yang pertama, kita ubah stringnya menjadi pilih. Oke. Warnanya kita ubah menjadi hijau. Dan kita buatkan. Yang kedua, kita ubah menjadi input atau masukan yang akan kita gunakan nantinya. Coba menjadi hijau, kita buatkan itu. Untuk yang ketiga, yaitu output atau keluaran hasil perhitungan dari efek Dopplernya. Output itu kita ubah lagi, buat warnanya hijau. Untuk yang keempat, yaitu efek Doppler atau materinya yang kita masukkan. Doppler, kita ubah warnanya, kita ubah boldnya, ketebalan tulisannya. Untuk yang kelima, yaitu persamaan efek Doppler dan efek Doppler. Oke, kita ubah boldnya dan warnanya. Setelah semua selesai, untuk yang pada button group pilih, kita masukkan static text. Seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi warna hijau tua. Dan kita ubah tulisannya, yaitu 10. Warnanya warna hijau muda. Tulisannya kita ubah menjadi sumber pendengar. Enter. Kita tebalkan tulisannya seperti itu. Setelah selesai, kita di sini saya akan memasukkan 9 kasus pada efek Dopplernya, yaitu seperti sumber mendekati pendengar, pendengar menjauhi sumber, dan lainnya. Nanti akan saya jelaskan. Di sini saya menggunakan pop-up menu seperti ini. Mengapa saya gunakan pop-up menu di sini? Agar memudahkan kita menghitung, dan di sini kita akan menghemat tampilan juga. Kalau kita menggunakan edit text, kita harus menggunakan my input. Jadi kalau kita menggunakan menu, kita bisa memilih pada setiap kasusnya. Jadi hanya menggunakan satu input dan kita pilih mau kasusnya apa, akan otomatis rumusnya menggunakan kasus tersebut. Untuk yang pertama, kita masukkan pada, kita ubah dulu warnanya, yaitu warna biru lagi. Warna biru seperti itu. Ukurannya 10. Bold. Tulisannya kita ubah menjadi hijau muda. Setelah itu, selanjutnya kita ubah pada bagian pop-up menu-nya, yaitu pilihan kasusnya. Untuk yang pertama, saya menggunakan sumber mendekat, pendengar mendekat. Enter. Untuk yang keduanya, sumber diam, pendengar menjauh.
Untuk yang ketiga, sumber diam, pengamat mendekat. Untuk yang keempat, sumber mendekat, pengamat diam. Untuk yang kelima, sumber menjauh, pengamat diam. Untuk yang keenam, sumbernya diam, pengamat diam. Untuk yang ketujuh, sumber menjauh, pengamat mendekat. Sumber mendekat, pendengar menjauh. Untuk yang terakhir, sumber menjauh, pendengar menjauh. Pada bagian ini mungkin teman-teman bisa memahami bentuk setiap soalnya. Di soal akan berbeda-beda kasusnya. Ada yang sumber mendekat, ada yang pendengar mendekat, ada yang sumber diam, ada pendengar menjauh, dan sebagainya. Mungkin teman sudah paham mengenai hal ini. Kita oke, seperti ini. Setelah itu sudah kita ubah itunya. Selanjutnya itu kita tambahkan pada button grup yang kedua, yaitu inputnya. Di sini input yang saya akan masukkan yaitu berupa provinsi, kecepatan udara, kecepatan sumber, dan kecepatan pendengar. Pertama kita gunakan static text untuk masukkan keterangannya. Yang pertama yaitu frekuensi sumber, frekuensi sumber, enter. Nah, setelah itu kita copy paste saja sebanyak 4 buah. 2, 3, 4. Seperti ini kita atur agar rapi. Kita pindahkan sedikit ke tengah. Seperti itu. Langkah selanjutnya itu kita masukkan edit text untuk memasukkan nilai frekuensi sumbernya dan lainnya. Edit text seperti ini, kita copy saja dan paste. Kita rapikan dulu, baru kita edit tulisannya. Seperti ini. Warnanya kita ubah menjadi warna hijau tua juga. Tulisannya yaitu 10. Warna tulisannya dan pada bagian edit stringnya kita hapus. Sudah selesai.
yaitu untuk keterangan inputnya kita ubah dulu. Yang kedua yaitu kecepatan udara. Oke, yang ketiga kecepatan sumber. Oke, yang terakhir yaitu kecepatan pendengar. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan satuan dari setiap inputnya. Untuk yang pertama yaitu kita ubah menjadi hertz. Oke, kita ubah ukurannya seperti ini. Kita copy paste saja. Oops. Ini kita ubah dulu biar rapi. Seperti ini. Kita ubah satuannya untuk kecepatan udara yaitu meter per sekon. Untuk sumber meter per sekon juga. Untuk yang kecepatan tengah meter per sekon juga. Meter per sekon. Baiklah, setelah inputnya sudah selesai, pada bagian editnya kita ubah agar memudah. Kita ubah bagian tagnya agar mudah pada saat membuat codingnya. Di sini kita buat E1, di sini E2. Pengubahan tag tersebut tidak berpengaruh pada pengkodingan, hanya saja mempermudah kita dalam memasukkan codingnya agar singkat, tidak panjang. Ya, Oke, 4 selesai. Pada bagian inputnya sudah selesai. Pada bagian outputnya yaitu yang akan kita cari yaitu frekuensi pendengar. Ini tadi yang akan kita cari yaitu frekuensi pendengar. Karena pada soal untuk kasus dokter yaitu pasti kebanyakan yang dicari yaitu frekuensi pendengar. Untuk selanjutnya yaitu kita masukkan edit teksnya, kita ubah. Kita tinggal copy paste, kita ubah ke E6. Enter. Itu. Terus kita masukkan satuannya hertz, kita copy saja. Seperti itu. Dan untuk di outputnya saya akan menggunakan pass button sebagai eksekusi perhitungan dari persamaan efek Doppler tersebut, yaitu pass button. Pada pass button ini akan kita beri nama, yaitu coba dulu backgroundnya, kita ukurannya 10, tulisannya kita tebalkan, warnanya kita ubah pada stringnya, yaitu kita ubah hasil frekuensi. Oke, itu untuk yang pass button satunya kita gunakan untuk mereset
input dan output yang telah kita cari tadi. Kita ubah warna backgroundnya hijau sama seperti hasil frekuensi tadi. Kita ubah tulisannya, ukurannya 10, kita boldkan dan kita ubah menjadi reset. Oke. Sengaja pada bagian efek dokter ini saya kosongkan. Ini bebas kalian untuk memasukkan materi apa saja yang akan kalian masukkan. Jadi untuk tahap ini sudah selesai. Selanjutnya kita memasukkan tahap pengkodingan. Sebelum masuk ke tahap pengkodingan, di sini kita save dulu GUI yang telah kita buat. Klik ini, kita set menjadi efek Doppler dan kita simpan agar untuk mudah mencarinya. Kita masukkan pada file ini. Baiklah, save. Setelah kita save, dia akan otomatis terbuka bagian editornya. Nah, pada bagian inilah kita akan bekerja untuk memasukkan codingannya. Yaitu untuk yang pertama, kita bekerja pada program callback pada tombol hasil frekuensi, yaitu pas button 1. Kita cari pada bagian callback pas button 1. Baiklah, ini ya sudah ketemu. Di sini kita ada beberapa yang harus kita masukkan, yaitu kita masukkan inputnya dulu. Untuk memasukkan inputnya, pertama kita apa-apa saja yang akan kita masukkan. Yaitu untuk pertama frekuensi sumber, saya akan menggunakan lambang Fs sama dengan STR 26 get buka kurung endless titik. Saya input frekuensi sumber tadi saya masukkan kepada edit text 1, yaitu saya ubah menjadi E1 koma tip string huruf kecil salah string tip lagi kita kurung 2 kali ini. Di sini fungsi STR26 sendiri adalah untuk merubah input string ke numerik agar dapat diolah. Dan selanjutnya fungsi dari getHandles ini adalah fungsi yang mengakomodir edit text 1 tadi. Nah, yaitu fungsi frekuensi sumber. Untuk input yang kedua yaitu kita masukkan kecepatan cahayanya, yaitu sama, kita copy saja. Ini kita copy, kita paste di sini. Di sini kita ubah E2. Terus lagi kita copy paste lagi untuk yang pada kecepatan sumber, yaitu kita ubah ke E3. Untuk yang input keempat yaitu kecepatan pendengar, kita paste lagi, kita ubah ke E4. Setelah inputnya kita masukkan, selanjutnya kita masukkan operasi pada pop-up menu tadi, yaitu pada bagian ininya. Nah, pada bagian ini pop menu satunya, yaitu kita tulis get endless titik pop
up menu 1, value. Ini untuk yang pertama, di sini kita menggunakan fungsi if else if. Fungsi ini merupakan fungsi bersyarat. Jadi kan kita ada menggunakan 9 kasus pada bagian pop menunya. Di sini kita buat ada 9 kasus. Jadi jika kita mengklik mereka mendekat, itu ada rumus yang kita pakai. Jadi kita atur pada bagian ini, yaitu untuk pada bagian pertama kita masukkan if operasi 1, yaitu untuk frekuensi pendengar kemenangan rumusnya V tambah VT dibagi VT dikurang VS dikali FS. Untuk yang kedua, yaitu kita gunakan fungsi else if operasi 2. Kita copy saja dengan rumus yang di atas, nanti kita ubah ke V dikurang VV dibagi V saja, sesuai dengan rumus keadaan sumber dan pendengar tadi. Untuk yang ketiga, yaitu else if lagi, kita copy saja seperti ini, else if operasi 3. Plus 3-nya yaitu P tambah PP dibagi P. Betul. Untuk operasi keempatnya kita gunakan rumus P per P kurang PS. Ya, betul. Untuk yang operasi kelimanya, kita gunakan rumus P ditambah PS. Untuk operasi keenamnya, kita gunakan rumus P plus PP sama P dikurang PS. Untuk kasus ketujuh, kita gunakan rumus P tambah PP per P tambah PS. Untuk kasus ke-8, kita copy saja lagi. Coba ke-8. Di sini rumusnya P kurang PP dibagi P kurang PS. Untuk kasus operasi ke-9, yaitu P kurang PP per P tambah PS.
setelah selesai ke 9 kasus tadi, kita end untuk mengakhiri operasi tersebut. Selanjutnya, setelah sudah kita menggunakan forumnya, kita tampilkan hasilnya tadi dengan cara app sama dengan num 2 str set buka kurung endless e 5, string huruf kecil. Hati-hati pada saat pengodingan, salah satu huruf saja itu akan error. VF untuk kurung seperti itu. Baiklah, untuk program callback pada tombol hasil frekuensi atau pas button 1 sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu program callback pada tombol reset. Kita cari pada pas button 2 ini. Baiklah, kita masukkan codingnya. Di sini kita sama dengan cara memasukkan input tadi, tapi hanya kita di sini inputnya kita kosongkan dengan cara set endless titik E1, kutip string kutip seperti itu. Dan yang lainnya kita copy saja. Itu ada 5. Jadi kita ubah di sini E2, E3, E4, E5. Dan perkodingan sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menguji coba aplikasinya. Kita set dulu. Sudah kita set. Ya, kita kembali ke GUI-nya tadi. Selanjutnya kita coba dengan mengklik tombol run pada GUI-nya. Kita akan menjalankan aplikasinya. Akan timbul tampilan seperti ini. Baiklah, akan kita coba pada contoh soal yang pertama, yaitu sebuah sumber bunyi bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Jadi 30 meter per sekon untuk kecepatan sumbernya. Mendekati seorang yang berdiri di pinggir jalan, berarti sumber mendekat dan pendengar diam. Frekuensi sumber bunyi yaitu 360 Hz. 360 untuk frekuensi sumber. Kecepatan udaranya adalah 340. Berarti kecepatan pendengar adalah dengan 0. Setelah kita langsung coba frekuensinya 394,839. Berarti pada hasilnya sudah benar. Silakan dicoba pada kalkulator apakah benar dengan rumusnya. Baiklah, untuk percobaan kita kali ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kontak yang tertera pada koper di depan tadi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.